Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini yang mulia, hari yang terbaik dalam satu pekan, Allah SWT telah karuniakan satu nikmat kepada kita. Nikmatul iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling utama sebelum adanya nikmat-nikmat yang lain. Maka bagi kita hendaknya sadar diri bahwasanya nikmat Allah itu semestinya kita sambut dengan sukacita, dengan memanfaatkan waktu yang telah diberikan kepada kita untuk senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga diiringi dengan doa agar kita dimampukan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang justru dia terjebak kepada satu peristiwa yang namanya adalah mutung. Kenapa mutung? Pengennya jadi lebih baik, pengennya jadi lebih bertakwa, tapi ada satu dan lain hal ternyata dia punya ganjalan yang menyebabkan kemudian kesulitan untuk bisa meningkatkan iman dan ketakwaannya itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bersama-sama hendaklah kita tunaikan perintah, bukan hanya sekedar mengikuti apa yang menjadi yang disampaikan oleh khatib menjadi penggugur wasiat takwa, tetapi marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah adalah merupakan khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan para rasul, sekaligus menyempurnakan semua syariat yang telah diterima oleh para nabi-nabi sebelumnya. Secara otomatis bagi siapapun yang menganut syariat secara parsial, yang hanya mengambil sebagian dari syariat nabi-nabi terdahulu, apabila mereka tidak menyatukan diri, tidak meleburkan diri ke dalam syariat Allah dan Rasulnya yang terbaru, maka telah batal keimanannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak di antara manusia yang dia menginginkan, tadi saya katakan, punya cita-cita, punya harapan, punya masa depan. Pengennya baik-baik saja, pengen akhirnya nanti husnul khatimah. Pasti kalau kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, yakin saya semakin tua semakin kita menghabiskan usia kita, manusia akan diliputi satu ketakutan. Yang ketakutan itu, bagaimana nanti kira-kira saya hidup di akhirnya. Tetapi juga ada orang-orang yang justru di sisi yang lainnya, dia abai dengan bagaimana kondisi nanti di akhirnya.
Ada yang dengan mudahnya mengatakan begini, "Alah ya wis saiki urip ya urip. Engko mati ya urusan engko mburi." Gampang. Ada orang-orang yang justru dia meremehkan tentang apa yang sebenarnya harus kita cari bersama-sama. Bagaimana akhir hayat kita nanti. Padahal penentu kebaikan seseorang, bagaimana apakah dia nanti masuk ke surganya Allah atau di nerakanya, justru itu ditentukan pada akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada dua hal ini yang paradoks, yang saling bertolak belakang. Yang satunya itu dia justru berhati-hati, khawatir dengan kehidupan akhirnya. Yang satunya lagi adalah manusia-manusia yang justru dia abai terhadap bagaimana nasibnya kelak. Jemaah sekalian, dua hal yang saling bertentangan ini adalah fenomena yang sekarang kita banyak tahu tentunya. Maka bagaimana bagi kita orang yang beriman? Orang beriman itu pasti dia akan diliputi dengan satu keyakinan. Ada keyakinan, ada pemikiran, ada perasaan-perasaan yang itu semuanya hendaknya menyatu padu dalam rangka untuk menyambut bagaimana cara kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang mengisahkan, ada yang mungkin entah hidup yang kedua atau bagaimana, kemudian menceritakan bagaimana peristiwanya ketika mati. Kalau dalam bahasa kita mungkin yang namanya mati suri. Kemudian bercerita begini. Tetapi ma'asyiral muslimin, meskipun sudah begitu banyak berita, hanya sedikit orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Maka ketika Allah SWT menyampaikan kepada kita, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka jawabannya baru bisa diketahui ketika seseorang itu mendapatkan informasi, kemudian bagaimana sikap terhadap informasi tersebut. Sebenarnya hidayah itu ada dua. Ada hidayah taufik, yang hidayah taufik itu adalah merupakan hidayah keimanan. Ada hidayah yang justru di sini menentukan seseorang itu bagaimana dia telah menganut ajaran Allah dan Rasulnya atau tidak. Tetapi juga ada hidayah yang sudah banyak di tengah-tengah kita, yang namanya adalah hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu adalah hidayah yang sudah ada di depan kita. Ada banyak kajian, ada banyak majelis ta'lim, ada banyak ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang menyampaikan keilmuannya bagaimana tentang masalah kematian. Sudah berkali-kali dikampaikan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup itu pasti akan mati. Sampai 2 kali ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam An-Nisa dan Al-Ankabut. Tetapi mungkin karena kita atau mungkin sebagian di antara manusia, dia justru dihinggapi perasaan-perasaan yang terlena, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu mencintai dunia dan takut mati. Tetapi justru pada saat dia takut mati itu sebenarnya secara logika mestinya yang ditakutkan itu bukan kematiannya, karena mati itu pasti. Yang ditakutkan mestinya adalah bagaimana kondisi kita pada saat mati. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, kalau kita menginginkan bahwa kita ingin menjadi husnul khatimah, maka hendaklah tidak ada jalan lain kecuali kita harus melakukan perubahan. Perubahan di dalam diri kita setiap saat, setiap waktu semakin baik, semakin bertakwa. Tetapi ada beberapa halangan-halangan kenapa kita tidak bisa untuk berubah. Yang pertama, karena masalah mindset. Pola pikir orang yang tidak mau berubah itu karena masalah mindset. Ada yang bilang, masa semua orang disuruh sama, masa semua orang disuruh menjadi baik. Ya sudahlah, saya biar jadi saya, engkau jadi engkau. Padahal sebenarnya Allah SWT firmankan di dalam An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ati Allah wa ati'ur Rasul. Perintahnya kepada kita apa? Untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan kemudian kepada pemimpin yang taat pada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau Anda berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini menjadi prasyarat apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama adalah karena masalah mindset. Yang kedua apa masyarakat muslimin? Yang kedua adalah karena terjebak pada subjek. Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat, dia justru tidak menekuni, tidak mengikuti sebagaimana pepatah Arab yang mengatakan ungdur mangkola walatang dur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Tetapi karena mungkin orang yang memberi nasihat itu dianggap, sekali lagi dalam tanda kutip, dianggap tidak lebih beriman dari kita, tidak lebih bertakwa, tidak lebih taat dari kita, maka kadang-kadang terjebak pada mengatakan begini. Satu contoh ilustrasinya, ini kita akan ada agenda-agenda besar, akan ada perayaan-perayaan kenegaraan. Lalu kemudian tiba-tiba, ini ilustrasi saja, tiba-tiba datang masuk waktu sholat, terdengar azan. Kemudian ketika kita terbiasa langsung bergegas ke masjid, lalu kemudian kita tidak segera ke masjid. Ada orang yang nyentil pada kita, wahai saudaraku, kan ini sudah masuk waktu azan, kenapa kalian tidak ke masjid? Lalu karena kita melihat bahwa orang itu juga sehari-harinya tidak pernah ke masjid, boro-boro kita terima kasih, tapi justru kita mengatakan, alah wong sampean juga tahu nang masjid, tapi ngomongnya aku barang. Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ada dua hal yang bertentangan, yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama masalah mindset tadi itu adalah karena orang yang memberikan nasihat itu karena biasanya orangnya lebih baik, sedangkan yang kedua ini orangnya tidak lebih baik. Dua hal pertama ini juga termasuk bagian yang menjadi hambatan kita untuk bisa maju. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah karena rasa malas. Orang yang memiliki rasa malas itu sesungguhnya adalah dihinggapi sifat-sifat syaitan. Maka sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran kepada kita satu doa di dalam wirid pagi dan petang. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepada kamu, kepada Engkau ya Allah, dari ajzi wal kasal, yang kedua dari sifat lemah dan malas. Jamaah sekalian, kalau sudah Rasulullah SAW memberikan tuntunan tentang perlindungan dari rasa malas, maka seyogyanya kita menjauhi rasa malas itu, termasuk malas untuk menjadi berubah lebih baik. Berapa banyak orang-orang yang sudah terjebak pada comfort zone, zona nyaman. Wis aku tak sakmene wae, wis amalku ngene wae, ndak perlu menambah tilawah Al-Qur'an, ndak perlu menambah ibadah-ibadah nafilah yang lainnya, tidak perlu menambah amal soleh yang lain, sudah cukup. Masya Allah, ndak kasihan sama saya memasukkan surga. Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, padahal semestinya kita dituntut untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Lalu yang keempat, ma'asyiral muslimin, yang keempat adalah karena diliputi rasa takut. Ada berapa banyak orang yang enggan untuk berubah karena ada rasa ketakutan di dalam dirinya. Kalau saya berubah, nanti jangan-jangan nanti saya dihilangkan oleh teman saya, tidak jadi teman karib. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, padahal Allah SWT berfirman di dalam Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Rabb kami, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepadanya malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan bersedih hati. Jemaah sekalian, maka kalau kita ingin berubah lebih baik, jangan takut. Kalau misalkan Allah hilangkan kita dari teman-teman lama, yang teman yang belum baik, yakinlah bahwa Allah akan pertemukan kita dengan teman-teman yang lebih baik. Bukankah ketika dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka kehilangan teman-teman dari kaum kafir Quraisy, meskipun para pembesar-pembesar, kemudian dipertemukan dengan orang-orang mukmin yang bukan hanya dia mulia di dunia, tapi justru mulia di akhir. Jamaah sekalian, yang terakhir, yang kelima, yang menjadi penghambat seseorang untuk berkembang itu, untuk berubah menjadi lebih baik itu adalah karena tidak sadar diri.
Berapa banyak orang yang tidak sadar diri bahwa maut itu akan menjemput, cepat atau lambat, suka atau tidak suka. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan, yang sekarang sedang menghinggapi para anak muda. Anak-anak muda ketika disampaikan, kamu tidak taat tak? Gampang sih, aku sih nom sak menikmati kehidupan masa mudaku. Kematianku masih lama, masih nunggu tua. Jemaah sekalian, padahal ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya pintu kematian orang tua dan anak muda itu sangat berbeda. Orang tua pintu kematiannya hanya dua, yakni yang pertama adalah karena sakit atau yang kedua karena usia. Sedangkan anak muda itu ada 10 pintu kematian. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sidang dirahmatullah, wahai anak-anak muda, mumpung kalian masih muda, manfaatkan waktu kalian untuk taat kepada Allah SWT, untuk hal-hal yang positif, yang produktif. Maka mudah-mudahan Allah sampaikan usia kalian sampai nanti tua, dan Allah berikan hidayah selamanya, dan kemudian kalau Anda bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. 5 hal itu yang menjadi penghalang seseorang untuk berubah lebih baik. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa memperbaiki sikap, akidah, keimanan, dan juga ketawaduan kita atas hal-hal yang telah kita miliki. Jangan sampai apa yang kita miliki ini menjadikan kita justru lebih tamak, menjadikan kita lebih takabur, tetapi semakin lama justru harusnya kita semakin merunduk, sebagaimana filosofinya tadi, semakin bersyukur dan semakin memohon ampun atas kekurangan-kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.